Sabda Kehidupan, Maret 2026. Berdirilah, jangan takut. Yesus mendekati sebuah gunung yang tinggi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dari sana, para murid melihat kemuliaan guru mereka dan mendengar suara Bapa yang mengakui Dia sebagai putranya. Saat itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Berhadapan langsung dengan Allah memungkinkan para makhluk ciptaannya mengenal Dia dalam kemuliaannya. Para murid merasa takut dan tersungkur ke tanah. Tetapi Yesus menyembuhkan mereka dan berkata, "Berdirilah, jangan takut." Kata kerja berdiri adalah kata yang sama yang sering digunakan dalam Injil untuk merujuk pada kebangkitan. Sebagaimana ungkapan "jangan takut" merupakan kata-kata pertama yang disampaikan oleh Tuhan yang bangkit kepada para perempuan di makam yang kosong setelah Dia menyapa mereka. Kata-kata Yesus yang tegas dan penuh wibawa pada saat itu merupakan undangan yang menentukan untuk memasuki hidup yang baru yang dapat dialami oleh para murid melalui sentuhan tangannya. Kita pun terkadang terhambat oleh ketakutan-ketakutan kita dan terbebani oleh berbagai cobaan hidup serta situasi-situasi yang seolah-olah tidak memiliki jalan keluar. Ketika hal ini terjadi, kita tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jika ingin kembali menemukan semangat dan dorongan untuk memberi kesaksian tentang iman kita. Sebaliknya, kita perlu bersandar pada rahmat Allah yang senantiasa mendahului dan menyertai kita. Siapakah yang tidak mengalami cobaan hidup? Cobaan bisa berupa kegagalan, kemiskinan, depresi, keraguan, atau godaan. Selain itu, masyarakat materialistis dan individualistis yang mengelilingi kita dengan perang, kekerasan, dan ketidakadilan juga menakutkan. Menghadapi situasi-situasi ini, keraguan dapat menyusup dan kita mungkin bertanya pada diri sendiri, di manakah kasih Allah sekarang ini? Yesus sungguh masuk ke dalam tiap situasi yang penuh penderitaan dan memikul semua cobaan kita. Ia adalah kasih, dan kasih itulah yang mengusir segala ketakutan. Setiap kali kita diserang oleh ketakutan atau dihimpit oleh penderitaan, kita dapat mengenali kenyataan sejati yang tersembunyi di dalamnya. Yesus ada di sana. Marilah kita membiarkan Dia masuk ke dalam hidup kita. Dan selanjutnya, marilah kita terus hidup sebagaimana Allah kehendaki, dengan memusatkan perhatian pada kasih terhadap sesama. Kita akan menyadari bahwa Yesus senantiasa adalah kasih, dan kemudian kita pun dapat berkata kepadanya, seperti yang diucapkan oleh para murid, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Mereka yang telah mengalami Allah dalam hidupnya terpikat oleh kehadirannya, disentuh dan disembuhkan oleh sabdanya. Terkadang, kesaksian suatu komunitas Kristiani menyertai kita dalam petualangan ilahi dan memberi kita keberanian untuk bangkit kembali, keluar dari diri kita sendiri, serta melanjutkan perjalanan bersama Yesus dan bersama saudara-saudara kita. Mari kita membaca kesaksian seorang perempuan muda asal Suriah. Pada akhir tahun lalu, negara saya mengalami masa yang sangat sulit. Kota saya dilanda gelombang kekacauan dan ketakutan. Saya sangat mengkhawatirkan keluarga saya, teman-teman, dan diri saya sendiri. Di tengah begitu banyaknya ketidakpastian, saya berusaha untuk tetap teguh dalam harapan kepada Allah dan tetap kuat kendati segala yang terjadi. Sebelum semua peristiwa ini terjadi,
Saya dan kaum muda lain yang berkomitmen untuk menghidupi Injil telah merencanakan beberapa kegiatan untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan dengan menyiapkan paket-paket makanan dan menyelenggarakan berbagai inisiatif. Namun, situasi tersebut memaksa kami untuk sementara waktu menghentikan semua kegiatan. Setelah beberapa hari, kami berhasil berkumpul kembali, dan dalam pertemuan itu kami menemukan kekuatan serta keberanian di antara kami. Kami memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai kami, melainkan menaruh kepercayaan kami kepada Yesus dan terus melanjutkan jalan yang telah kami mulai. Berkat iman yang kami hidupi dan bagikan bersama, kami mampu membantu lebih dari 40 keluarga yang sungguh membutuhkan bantuan. Di tengah berbagai kesulitan itu, kami merasakan bahwa berkat kasih Allah dan kesatuan di antara kami, kami sungguh dapat membawa perubahan. Berdirilah, jangan takut. Setelah mendaki gunung bersama Yesus untuk menjumpai Allah dan mendengarkan suaranya, kita pun dapat turun kembali bersamanya untuk kembali ke dataran, tempat kita menjumpai begitu banyak saudara dan saudara yang dibebani oleh keletihan, penyakit, ketidakadilan, ketidaktahuan, serta kemiskinan, baik material maupun rohani. Meskipun sebagai sebuah komunitas Kristiani, kita mungkin mengalami penderitaan dan merasa tersesat. Namun sabda ini mendorong kita untuk melangkah bersama, membawakan bagi semua orang buah-buah dari pengalaman bersama Allah dengan membagikan rahmat-rahmat yang telah kita terima. Berdirilah, jangan takut. The shadows they are falling,